Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Lab Basis Data, Bapak Ian Gustiana Eskom Mkom. Di sini saya berperan sebagai moderator, akan mempresentasikan kelompok kami yang bertemakan Sistem Informasi Apotek. Kelompok 4 sendiri beranggotakan Azkia Fazrianur, Bonifasius Chandra Ketua Sigiro, Dialdi Tama Azza, saya sendiri, David Adi Chandra, Divo Ihsan Magdotillah. Untuk pertama ada narasi, normalisasi, dan IRD. Untuk narasi akan dijelaskan oleh saya Azkia Fazrian. Apotik merupakan sebuah perusahaan yang menjual berbagai macam obat. Kebanyakan apotik saat ini menangani manajemen secara manual baik di dalam persediaan obat, transaksi penjualan, pembelian obat, serta dalam pembuatan laporan bulanan. Agar memberikan pelayanan obat secara efektif dan rasional, diperlukan suatu sistem yang baik untuk pengolahan data obat. Adapun prosedur yang dilakukan agar sistem informasi pelayanan apotik berjalan efektif adalah sebagai berikut. Pertama, pelanggan mengambil nomor antrian sesuai urutan di mesin nomor antrian. Lalu menunggu petugas apotik memanggil nomor antrian, setelah itu pelanggan datang ke bagian konsultasi untuk menceritakan gejala yang dialami. Bagian konsultasi menanyakan ketersediaan obat kepada bagian gudang. Lalu bagian gudang mengecek ketersediaan obat. Jika obat tersedia atau masih ada, maka bagian gudang akan memberikan obat ke bagian konsultasi. Dan jika tidak tersedia atau kosong, maka bagian gudang akan memesan obat ke bagian pembelian untuk membeli obat yang kosong. Bagian konsultasi obat membawa beberapa obat yang disarankan dan pelanggan memilih obat yang disarankan. Lalu bagian konsultasi menyerahkan obat ke bagian kasir. Pelanggan membayar obat yang tertera di katalog harga di bagian kasir. Jika uang pelanggan lebih besar dari harga obat, maka bagian kasir akan memberikan kembalian uang, obat yang dipesan, dan nota. Jika uang pas, maka bagian kasir hanya memberikan obat yang dipesan dan nota. Oke, lanjut. Baik, untuk normalisasi akan dijelaskan oleh saya Divo Ihsan. Untuk normalisasi sendiri ada 3, yaitu anormal, normal pertama, dan normal ketiga. Dan normal kedua. Untuk bagian anormal, entitasnya ada beberapa, yaitu seperti nomor antrian dengan atribut 16, nomor nota A77, nama Boni, tanggal 17 Maret 2022, alamat Jalan Kopo nomor 76 Bandung, nomor HP 0819 201 2882. Kode obat KDA 88, nama obat yang dibeli paracetamol, jumlah obat 5, harga 2.000 dan total 10.000. Lalu ada nomor antrian di baris kedua, atributnya 29, nomor nota G23, nama Aji, tanggal 26 Maret 2022, alamat Jalan Buah Batu nomor 88 Bandung, nomor HP 082266782443, kode obat RTD 98, nama obat yang dibeli Triazolam, jumlah obat 8, harga 3.000 dan total 24.000. Untuk baris ketiga, nomor antrian sampai nomor HP dikosongkan karena ini adalah anormal. Lalu untuk kode obat PHG 69, nama obat yang dibeli Polisilen, jumlah obat 4, harga 5.000 dan total 20.000. Untuk normal pertama sama seperti anormal, hanya saja di bagian nomor antrian sampai nomor HP disamakan dengan baris kedua. Lalu untuk normalisasi kedua ada nomor antrian, nama,
alamat, nomor HP, dan total. Nomor antrian di sini dijadikan primary key. Lalu di normal kedua ada merealisasikan tabel. Di sini ada 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel nota, dan tabel obat. Untuk tabel pelanggan sendiri, entitasnya ada nomor antrian, nama, alamat, nomor HP, dan total. Nomor antrian di sini menjadi primary key. Lalu di tabel nota ada nomor nota, tanggal, dan total. Nomor nota menjadi primary key dan tabel obat, kode obat, nama obat yang dibeli, jumlah obat, dan harga. Kode obat di sini menjadi primary key. Lalu ada ERD. Di sini entitasnya ada pelanggan, obat, dan nota. Pertama, pelanggan melakukan relasi dengan membeli obat, lalu setelah menerima obat, maka akan diberikan nota. Satu pelanggan bisa membeli beberapa obat, dan banyak obat bisa disimpan dengan satu nota, dan satu nota pun bisa menampung banyak obat. Oke, untuk tampilan mockup akan dijelaskan oleh Ajia. Untuk tampilan mockup form input ada beberapa yang terdiri dari mockup form pelanggan, form nota, dan form obat. Untuk tampilan mockup form pelanggan terdiri dari nama, alamat, dan nomor HP. Untuk form nota terdiri dari nomor nota, tanggal, dan total. Untuk form obat, kode obat, nama obat, jumlah, harga. Lanjut. Untuk tampilan mockup laporan input, Apotek Chandra terdiri dari nama, alamat, nomor handphone, dan ada tabel, kode obat, nama obat, jumlah, harga, nomor nota, dan tanggal. Lanjut. Untuk tampilan mockup form input terisi, terdiri dari mockup form pelanggan, form nota, dan form obat. Untuk form pelanggan terdiri dari nama, alamat, dan nomor handphone. Untuk form nota, nomor nota, tanggal, dan total. Untuk form obat, kode obat, nama obat, jumlah, dan harga. Lanjut. Untuk tampilan mockup laporan input terisi, Apotek Chandra terdiri dari nama, alamat, nomor handphone, dan untuk tabel, kode obat, nama obat, jumlah, harga, nomor nota, dan tanggal. Lanjut. Untuk bagian relasi tabel akan dijelaskan oleh saya, David. Pada relasi tabel terdapat 3 tabel, yaitu pelanggan, nota, dan barang. Dan ketiganya saling berelasi. Pada tabel pelanggan terdapat atribut nomor antrian sebagai primary key, alamat, total, nomor HP, nama, nomor nota sebagai kunci tamu dari tabel nota, dan terakhir kode obat sebagai kunci tamu dari tabel barang. Pada tabel nota terdapat atribut yaitu nomor nota sebagai primary key, tanggal, dan total. Pada tabel barang yang menjadi primary key-nya yaitu kode obat, nama obat yang dibeli, jumlah obat, dan harga. Untuk tipe datanya pada tabel pelanggan, yang pertama yaitu ada atribut nomor antrian. Berjenis tipe datanya yaitu int, panjang karakternya 3, yang berisi nomor antrian ketika melakukan pembelian. Yang kedua ada atribut nama, jenis datanya itu varchar, panjang karakternya 15, yang berisi nama konsumen. Lalu yang ketiga ada atribut alamat, jenis datanya itu varchar, memiliki panjang karakter 30, yang berisikan alamat konsumen. Lalu ada nomor HP,
jenis datanya yaitu int, memiliki panjang karakter 12 yang berisikan nomor telepon konsumen. Lalu ada total, atribut total, yang jenis datanya yaitu int, memiliki panjang karakter 8 yang berisikan total pembelian. Lalu di tabel nota ada atribut nomor nota yang berjenis data int yang memiliki panjang karakter 4 dan berisi nomor nota ketika konsumen melakukan pembelian. Lalu ada tanggal, jenis datanya yaitu date, panjang karakternya 12 yang berisikan tanggal pembelian. Lalu dari tabel obat terdapat atribut yang bernamakan kode obat, jenisnya varchar, panjang karakternya 6 yang berisikan kode obat. Lalu atribut kedua ada nama obat yang dibeli, berjenis varchar yang memiliki panjang karakter 15 yang berisikan nama obat yang diminta. Lalu ada jumlah obat, jenis datanya int, panjang karakternya 1 yang berisikan unit obat yang dibutuhkan. Lalu ada harga, jenisnya int, panjang karakter 5 yang berisikan harga-harga obat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai script. Jadi pada script ini ada 3 bagian. Yang pertama kita harus membuat tabelnya, yang kedua kita harus memasukkan data ke dalam tabel yang kita buat, lalu yang ketiga kita membuat semua laporan tabel yang telah kita buat menggunakan script join. Jadi pada halaman ke-1 ini kita membuat tabel pelanggan yang dimana scriptnya itu kita memasukkan semua atribut-atribut pelanggan, dan di sini saya menggunakan tipe data varchar. Lalu setelah itu kita harus juga membuat kunci primer sesuai dengan kunci primer yang telah kita buat pada normalisasi yang barusan dijelaskan. Jadi pada kunci primer ini kita membuat script dengan cara alter table pelanggan, add constraint, lalu kita membuat PK pelanggan sesuai dengan tabel, lalu kita membuat primary key-nya itu kan kita kelompok saya pada tabel pelanggan menggunakan nomor antrian. Lalu lanjut ya. Lalu pada tabel nota ini sama seperti tabel pelanggan, kita membuat create tabel nota, lalu kita memasukkan data-data atribut yang ada pada tabel nota. Di sini saya menggunakan tipe data varchar 2. Lalu setelah itu kita membuat kunci primer pada tabel nota. Pada tabel nota itu kunci primernya adalah nomor nota, maka kita membuat alter table nota, add constraint, PK nota, lalu kunci primernya masukkan nomor nota. Lanjut ya. Lalu yang ketiga ini kita membuat tabel obat. Tabel obat juga sama kayak pelanggan, membuat tabel pelanggan dan tabel nota. Kita membuat create tabel obat, lalu kita memasukkan atributnya dan tipe datanya, lalu kita membuat kunci primernya sesuai dengan kunci primer yang telah kita buat di normalisasi. Lanjut ya. Lalu pada bagian kedua kita akan mengisi tabel kita akan memasukkan data pada tabel yang telah kita buat. Jadi pada tabel awal kita akan memasukkan data pelanggan kepada tabel yang telah kita buat barusan. Jadi contoh script yang telah kita buat adalah insert into pelanggan. Into pelanggan itu maksudnya tabel pelanggan yang telah kita buat. Lalu di dalam kurung ini ada atribut-atributnya. Lalu kita menggunakan value-nya itu maksudnya nomor antrian, nama, alamat, nomor HP, dan total. Jadi yang di dalam value ini teh adalah setelah kita mengisi data, maka si datanya ini teh bakal kesimpan ke dalam atribut atau ke dalam table yang telah kita buat. Lanjut ya. Lalu ini adalah contoh tabel pelanggan yang dimana tadi saya membuat 5 data sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Lalu lanjut ya.
Lalu untuk mengisi tabel nota juga sama kayak tabel pelanggan, kita membuat insert into nota, lalu kita masukkan atributnya, lalu kita masukkan value-nya sesuai dengan atributnya. Hanya saja kita menggunakan tombol dan ini adalah untuk setelah kita misalnya nomor nota, lalu kita masukkan datanya, lalu kita enter, masuk ke tanggal, kita enter, masuk ke total, kita enter, itu akan membuat si datanya ini kesimpan kepada tabel. Kita akan membuat tabelnya itu di kuncinya ini di value ini. Oke, lanjut ya. Lalu ini contoh tabel yang telah kita buat dan datanya ini ada 5 sesuai dengan tugas sesuai yang dibutuhkan. Lanjut ya. Lalu yang tabel obat yang terakhir sama saja dengan membuat tabel pelanggan dan nota. Kita membuat insert into obat, lalu kita masukkan atributnya, ini value-nya, lalu kita enter. Setelah itu ada tulisan satu row created, berarti itu datanya telah tersimpan ke dalam tabel yang telah kita buat. Lanjut ya. Lalu ini contoh tabel yang telah saya buat. Saya membuat 5 tabel, yang dimana itu ada kode obat, nama obat, jumlah obat, dan harga. Lanjut ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah membuat laporan. Jadi sebelum kita membuat laporan ini, kita harus membuat tabel relasi. Yang dimana tabel relasi itu kita harus memanggil kunci tamu pada tabel nota dan pada tabel obat, yaitu nomor nota dan kode obat, untuk dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Lalu apabila kita telah membuat skripnya, maka kita tinggal memasukkan saja semua atribut yang ada pada tabel pelanggan, tabel nota, dan tabel obat. Lalu kita pakai script from nota join pelanggan, yang maksudnya itu jadi si nota ini masuk kepada tabel pelanggan, yang dimana tabel pelanggan ini adalah kunci utama atau kunci tabel ke-1. Lalu using nomor nota, lalu kita join obat using kode obat. Lalu setelah itu enter, dan maka hasilnya akan memunculkan semua tabel relasi yang telah kita buat. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya penjelasan terkait sistem informasi apotek dari awal sampai akhir, dari narasi sampai ke laporan. Kesimpulan saya sebagai moderator adalah seperti yang kita ketahui gitu, bahwa ratusan perusahaan di Indonesia menggunakan sebuah sistem informasi dalam mengelola perusahaannya. Semua pengelolaan akan terstruktur baik di dalam sebuah sistem, sehingga jauh lebih efektif dan efisien. Tentunya, dengan ini, apotek perlu sebuah sistem apotek yang bagus, sehingga dapat menguntungkan atau memudahkan bagi konsumen atau dari pihak apotek itu sendiri gitu. Mungkin hanya itu ya. Saya Dial Dwi Tama Azza, mewakili kelompok 4. Pamit undur diri. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.